Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita. Kesempatan yang indah kita boleh miliki saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita ialah Mempertahankan Karakter Allah. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan untuk menerangi pikiran kami, agar ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Tetapi rencana penebusan itu mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada hanya untuk keselamatan manusia. Bukanlah hanya untuk maksud ini saja Kristus telah datang ke dunia ini. Bukan hanya sekedar agar penduduk dunia yang kecil ini dapat menghargai hukum Allah sebagaimana mestinya, tetapi juga untuk mempertahankan tabiat Allah di hadapan alam semesta. Kepada hasil pengorbanannya yang besar ini, pengaruhnya terhadap penduduk dunia-dunia yang lain, sebagaimana kepada manusia, Juru Selamat memandang ke depan bila mana sesaat sebelum penyalipannya ia berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Tindakan Kristus dalam hal kematiannya bagi keselamatan manusia bukan hanya akan menjadikan sorga itu bisa dicapai oleh manusia, tetapi juga di hadapan alam semesta ini, itu akan membenarkan Allah dan anaknya di dalam cara perlakuan mereka terhadap pemberontakan iblis. Itu akan menetapkan kekekalan hukum Allah dan akan menyatakan keadaan serta akibat-akibat dosa. Sejak mula pertama, pertarungan yang besar itu menyangkut hukum Allah. Iblis telah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah tidak adil, bahwa hukumnya mengandung kesalahan, dan bahwa demi untuk kebaikan alam semesta ini, hukum itu harus diubah. Di dalam serangannya terhadap hukum itu, ia bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan penciptanya. Di dalam pertarungan ini, harus dinyatakan apakah undang-undang ilahi itu bercela dan harus diubah, atau itu sempurna dan tidak dapat diubahkan. Pada waktu iblis dibuang dari sorga, ia bertekad untuk menjadikan dunia ini sebagai kerajaannya. Pada waktu ia menggoda dan mengalahkan Adam dan Hawa, ia menyangka bahwa ia telah memperoleh hak milik atas dunia ini. Oleh karena katanya, mereka telah memilih aku sebagai pemimpin mereka. Ia mengatakan bahwa mustahillah keampunan itu dapat diberikan kepada orang yang berdosa. Dan oleh sebab itu, umat yang berdosa itu adalah merupakan pengikutnya yang sebenarnya, dan dunia ini adalah miliknya. Tetapi Tuhan Allah telah memberikan anaknya yang dikasihi itu, seorang yang setara dengan dirinya, untuk menanggung upah pelanggaran, dan dengan demikian ia menyediakan satu jalan oleh mana mereka dapat dipulihkan kepada keadaan yang diperkenankan Allah dan dibawa kembali ke rumah mereka di Eden. Kristus berusaha untuk menebus manusia dan menyelamatkan dunia dari cengkeraman iblis. Pertarungan besar yang telah dimulai di sorga harus diselesaikan di atas dunia ini, di arena yang sama yang telah dinyatakan oleh iblis sebagai miliknya. Diangkat dari Alfa dan Omega jilid 1 halaman 69 sampai 71. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu benar nyata bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami melangkah untuk datang menyembah Engkau. Kiranya pertolongan-Mu akan dinyatakan kepada kami pada waktunya, dan kami boleh mendapatkan keberkatan di dalam Yesus. Saat ini hamba datang dan menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkan jadwal ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tuntun kami semua ke dalam segala kebenaran. Bila kami bergumul oleh karena ada sakit penyakit yang dialami oleh anggota keluarga atau saudara-saudara kami datang menyerahkan seutuhnya semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tetap arahkan langkah kaki kami kepada jalan-jalan-Mu. Bapa,
Terima kasih karena janji penyertaan sempurna bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.